Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di materi adab. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Lalu yang keempat, pastikan merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar. Nah, teman-teman, di materi adab kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi mengenai adab ketika di rumah. Ternyata, ketika kita berada di rumah pun ada adabnya ya, teman-teman. Rumah itu adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga ketika melaksanakan sebagian aktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah yang Islami sebagai tempat tinggal sebatas kebutuhan, baik untuk menutup diri dari pandangan orang lain, menghindarkan diri dari bahaya, dari panas, dingin, kemudian hujan dan angin, serta menjaga apa yang hidup di dalamnya seperti binatang dan lainnya. Lalu apa saja adabnya? Nah, ini adab ketika di rumah yang pertama, membaca doa saat keluar rumah. Apakah teman-teman sudah tahu doanya apa? Mudah-mudahan teman-teman sudah tahu ya, dan Ustazah ingatkan kembali doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu doa ketika teman-teman mau keluar rumah ya. Pastikan selalu dibaca ketika teman-teman keluar rumah. Lalu yang keduanya, membaca doa saat masuk rumah. Nah, ini dia doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna. Itu doa ketika masuk rumah. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas nikmat adanya rumah. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menampilkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu kata Allah ya teman-teman. Terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat adanya rumah. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya teman-teman dapat menjaga rumahnya dengan baik, dapat menjaga kebersihannya dengan baik di rumahnya ya. Imam As-Sa'di menjelaskan inti makna arti syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah dan bukan semata hasil karyanya sendiri. Kemudian yang kedua, memuji Allah atas nikmat yang telah Dia anugerahkan. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk kegiatan yang Allah ridhoi dan bukan untuk sesuatu yang terlarang. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, sholat sunnah di rumah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang artinya, jadikanlah sebagian dari sholat kamu, sholat sunnah di rumahmu, dan janganlah menjadikannya sebagai kuburan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, menutup pintu pada malam hari tiba. Ketika sudah tiba malam hari, silakan pastikan pintu rumahnya ditutup. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tahanlah anak-anakmu berkeliaran pada saat kegelapan waktu Isya dan berjaga-jaga setelah tenangnya gerakan kaki. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk ciptaannya. Maka tutuplah pintu-pintu, matikanlah lampu-lampu, baliklah bejana-bejanamu, dan baringkanlah botol-botol minummu. Kemudian yang keenamnya, adab masuk ke dalam kamar orang tua. Nah, di dalam adab ketika di rumah, ada adab juga ketika teman-teman masuk ke dalam kamar orang tua. Islam itu agama yang sempurna. Ia mengatur setiap aspek kehidupan manusia, bahkan persoalan kapan anak bisa masuk ke kamar orang tuanya. Itu pun sudah diatur dalam Al-Quran. Dan anak dilarang masuk ke kamar orang tua tanpa seizin orang tuanya. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 58 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau belum dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada surat An-Nur ayat 58 tadi telah diterangkan secara jelas ya teman-teman tentang 3 waktu dilarangnya anak-anak masuk ke kamar orang tuanya. Yang pertama, sebelum sholat subuh, di mana pada waktu ini orang tua masih dalam keadaan tidur. Kemudian yang kedua, sebelum sholat zuhur. Pada waktu ini kita disunahkan untuk tidur sebentar. Anak tidak diperkenankan untuk mengganggu waktu tidur orang tuanya. Lalu yang ketiga, setelah Isya, di mana waktu biasanya orang tua sedang bersiap-siap untuk tidur malam ya. Jadi ada tiga larangan di mana anak-anak tidak diperbolehkan untuk masuk ke kamar orang tuanya. Yang pertama itu sebelum sholat subuh, yang kedua sebelum waktu zuhur, dan yang ketiga setelah Isya. Jika teman-teman ingin masuk ke kamar orang tua pun, hendaknya meminta izin terlebih dahulu ya. Lalu, adab ketika di rumah yang ketujuh, yaitu membaca Al-Quran di rumah. Nah, membaca Al-Quran ini adalah sebab yang dapat mendatangkan keberkahan dan mengusir setan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sempatkan teman-teman membaca Al-Quran di rumah ya, meskipun hanya 1 atau 2 ayat. Kemudian yang kedelapan, mematikan lampu ketika akan tidur. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tutuplah pintu, baringkanlah tempat minummu, baliklah bejanamu, padamkanlah lampu. Sesungguhnya setan tidak membuka yang tertutup
tidak menempati tempat minum yang dibaringkan, dan tidak pula membuka bejana yang dibalik. Sesungguhnya bintang kecil yang nakal atau tikus bisa menyebabkan kebakaran rumah seseorang. Lalu ada hikmah pelajaran yang bisa diambil dari materi yang Ustazah sampaikan tadi, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan Ustazah harap teman-teman dapat mengaplikasikannya atau mempraktikannya di rumah. Hikmah yang pertama, teman-teman mengetahui adab ketika di rumah apa saja tadi ya. Kemudian yang keduanya, teman-teman mengetahui doa ketika keluar rumah dan masuk rumah. Itu saja teman-teman yang dapat Ustazah sampaikan. Lalu ada proyek yang harus dikerjakan setelah teman-teman menonton videonya. Proyeknya itu, tulislah adab ketika di rumah di buku PAI, lalu kirimkan tugas tersebut melalui Classroom dalam bentuk foto. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Ustazah tunggu ya proyeknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.